Dalam dunia bisnis, terdapat strategi Blue Ocean, yaitu sebuah strategi dengan tujuan menjadi satu-satunya pemain di pasar yang berkembang pesat, sehingga menghilangkan adanya kompetisi antar pelaku bisnis. Namun dalam implementasinya, sulit sekali memposisikan perusahaan dalam lingkungan vakum. Meskipun begitu, memiliki kompetitor tidak akan menjadikan value dari suatu perusahaan buruk. Dengan mengidentifikasi keunikan dan keuntungan suatu perusahaan dibandingkan kompetitornya, justru akan melahirkan loyalitas konsumen yang akan menjadi sumber keuntungan perusahaan. Michael Porter membuat tool untuk menganalisis daya tarik industri dan potensial profit berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Tool tersebut kemudian menjadi salah satu tool paling terkenal dalam bisnis yang disebut sebagai Porter's Five Forces. Porter's Five Forces memecah lanskap persaingan menjadi 5 kategori berbeda berdasarkan tahapan dan arah ancaman datang terhadap bisnis. Kategori pertama yaitu persaingan dalam industri sejenis. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pemasok, yang berarti seberapa mudah atau sulit untuk supplier meningkatkan harga atau menurunkan kualitas. Semakin sedikit opsi supplier yang dimiliki, maka perusahaan semakin bergantung pada supplier sehingga supplier memiliki kendali untuk menaikkan harga. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas atau layanan, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Jika kuantitas pembeli sedikit di antara banyaknya kompetitor dalam industri yang sama, maka akan memberikan buyer power untuk meminta harga yang lebih rendah atau beralih pada kompetitor. Selanjutnya adalah ancaman produk atau jasa pengganti. Ini mengacu pada kemungkinan pelanggan untuk menemukan cara berbeda atau produk lain dalam melakukan atau mengganti apa yang perusahaan lakukan. Dan yang terakhir adalah ancaman pendatang baru. Ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Untuk menggunakan model tersebut, mulailah dengan melihat masing-masing dari 5 kekuatan secara bergantian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah persaingan antar pesaing intens atau Anda cenderung mempertahankan pelanggan dengan relatif mudah? Apakah Anda memiliki banyak pemasok untuk dipilih, atau Anda sangat bergantung pada sekelompok kecil pemasok? Apakah kekuatan pembeli tinggi? Akankah pembeli merasa mudah untuk mengganti produk atau layanan Anda? Apakah pesaing baru merasa mudah untuk memasuki pasar? Terdapat opsi-opsi pertanyaan yang akan memudahkan proses analisis tertera pada tampilan berikut. Setelah Anda mempertimbangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, klasifikasikan jawaban menjadi 3 kategori, yaitu high, moderate, and low. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh analisis pada produk iPhone pada brand Apple. Ketika Apple merilis iPhone, produk tersebut merupakan ponsel pertama dari jenisnya, sehingga dapat dengan mudah memasuki pasar. Sejak itu, aliran pesaing baru yang stabil telah mengubahnya menjadi industri yang beragam dan kompetitif, sehingga termasuk dalam kategori high. Apple sangat bergantung pada bahan langka seperti mineral untuk memproduksi produk mereka. Kelangkaan memberi pemasok banyak daya tawar, tetapi volume dan daya beli Apple yang sedikit dan terkendali berarti masih memiliki daya ungkit, sehingga masuk ke dalam kategori moderate. iPhone memiliki harga yang relatif tinggi dibandingkan smartphone sejenis lainnya. Meskipun begitu, di beberapa negara, penyedia telekomunikasi akan selalu membeli produk iPhone dalam jumlah yang banyak untuk dikemas dengan paket data dalam promosi khusus. Selain itu, Apple memiliki infrastruktur retail di seluruh dunia sehingga Apple tidak memerlukan kemitraan untuk menjual produknya, sehingga masuk ke dalam kategori moderate. Meskipun ada banyak smartphone atau gadget di luar sana, Apple menggunakan operating sistemnya sendiri sehingga ancaman substitusi yang lebih rendah daripada banyak merek lain. Selain itu, iPhone berada di bawah naungan merek Apple yang sudah memiliki reputasi yang sangat baik sehingga menyulitkan konsumen beralih pada produk lain, sehingga masuk ke dalam kategori moderate. Merancang dan membuat smartphone tidaklah mudah, namun selama beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah merek ponsel baru yang mulai mengukir pasar untuk diri mereka sendiri seperti Xiaomi, Oppo, Realme, sehingga masuk ke dalam kategori moderate. Menurut analisis ini, Apple menghadapi ancaman substitusi yang moderat, kekuatan tawar-menawar pemasok dan pembeli yang cukup kuat, dan tingkat persaingan yang tinggi. Meskipun begitu, dengan kekuatan merek dan kualitas yang dimilikinya, iPhone memberi Apple bagian terbesar dari keuntungan pasar. Oleh karena itu, iPhone harus tetap beredar di pasaran dengan terus melakukan upgrade fitur yang dapat dijadikan keunggulan produk. Terdapat pro kontra terhadap pemakaian tools ini yang dapat dilihat pada tampilan berikut. Dan berikut adalah kesimpulan atau key points dari penjelasan pada video ini.